Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di dalam video kali ini saya akan melanjutkan menguji mata jet kreasi saya ya. Yang mana di video saya sebelumnya saya sebetulnya udah menguji ya, dan terbukti ini bisa menghisap ya kawan-kawan. Nah, lalu ada satu pertanyaan penting. Memang bisa menghisap, tapi seberapa kuat hisapannya? Nah, kemarin siapa yang bertanya seperti itu atau mengusulkan pengujian hisap ini? Nah, silakan berkomentar kembali di komentar tersebut ya kawan-kawan, balaslah, karena nanti saya akan memberikan hadiah uang Rp50.000, saya akan transfer langsung ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Jadi untuk itulah saya membuat video ini. Dan kemudian bonus lagi ya, yang ini sih saya nggak akan memberi hadiah ya, karena saya nggak terlalu concern ya kawan-kawan. Nanti kita akan uji juga seberapa kuat sih dorongannya ketika dia berfungsi ya kawan-kawan. Jadi bagaimana sih, nanti sambil kita jalan aja ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi yang pertama adalah ini ya. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak paham dengan perpipaan ini, silakan lihat di video saya sebelumnya, karena saya nggak akan mengulang lagi biar nggak terlalu lama ya. Jadi yang jelas ya, mata jet saya itu sekarang ada di sini ya. Nah, nanti kita akan menguji apakah dia bisa menghisap atau memberikan tekanan negatif di sini. Jadi di sini saya sudah letakkan alat ukur berupa kompon gauge yang bisa mengukur tekanan negatif maupun tekanan positif ya. Nanti kalau hisapan kita harapkan dia akan ke tekanan negatif, yaitu kurang dari 0 ya kawan-kawan. Nah, nanti seberapa besar kita akan mencobanya. Jadi ayo kita mulai aja. Baik, sekarang sudah saya siapkan alat perekam juga ya di sini biar bisa kita amati tekanan di situ ya kawan-kawan. Kita akan mulai nyalakan pompanya. Bismillah. Nah, saya udah mulai nyalakan pompanya. Sekarang belum jalan ya kawan-kawan, karena masih priming atau mancing. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan sekarang udah menghisap. Baik, ini tadi saya buka setengah-setengah ya kawan-kawan. Kalau saya buka full, dia 0 ya. 0 ini artinya apa? Karena air mengalir bebas sehingga tidak ada tekanan hisap yang terdeteksi ya kawan-kawan. Nah, untuk mengetahui berapa tekanan hisap maksimum, maka di sini saya sediakan klep untuk ditutup. Maka saya akan menutupnya total ya. Nah, saya menutup total. Kawan-kawan perhatikan bahwa tekanan di sini terbaca itu negatif 0,4 bar ya. Jadi cukup ya untuk menghisap ya kawan-kawan. Nah, sekarang ya, ini kan ditutup total nih kawan-kawan, sehingga apa? Apa namanya? Air injeksi ya, karena di sana saya tutup total ya. Jadi air injeksi itu dari pompa ini full untuk menjalankan mata jet ini. Nah, padahal dalam pemakaian kita kan sebagiannya itu akan dipakai ke sana. Nah, di pengujian sebelumnya saya udah dapat maksimal debit ya, itu adalah 9 liter per menit ya kawan-kawan. Sehingga sekarang saya akan ya mengurangkan atau mengalirkan dari sana ya. Jadi mengurangkan air injeksi di sini ya, dengan cara saya mengalirkan lewat keran nanti ke sini sebesar 9 liter per menit. Nanti kita lihat apakah dia masih negatif di sini. Asalkan di sini masih negatif, berarti masih terjadi hisapan air di ini ya kawan-kawan, di mata jet saya. Baik, sekarang kita akan lakukan.
mudah-mudahan kawan-kawan bisa melihat ya. Saya nggak tahu apakah di layar HP ini bisa terlihat juga. Jadi di sini saya udah set aliran ini adalah 9 liter per menit, yang mana ini adalah aliran maksimal yang bisa saya dapat di pengujian pertama ya kawan. Nah, di sini terlihat bahwa ya, perhatikan di sana dia masih negatif 0, tadi 0,4 ya, sekarang sekitar 0,25 bar. Jadi yang jelas dia masih negatif, jadi masih bisa menghisap ya kawan. Baik, panas sekali, saya hentikan dulu ya. Baik kawan-kawan, jadi apa yang tadi sudah saya lakukan ya, yaitu tadi saya udah menguji ya, ternyata hisapan maksimalnya itu sampai 0,4 bar atau negatif 0,4 bar karena dia hisapan ya. Nah, ini cukup bagus ya. Kemudian yang kedua ya, setelah kita kurangi aliran ke sana sebesar 9 liter per menit, ternyata dia masih bisa menghisap ya, masih negatif, yaitu sekitar 0,25 bar. Jadi saya sekarang lebih optimis lagi bahwa memang mata jet saya ini berfungsi. Tapi seperti saya bilang, saya kurang puas dengan jumlah yang 9 liter per menit tadi ya. Jadi makanya saya udah membuat lagi ya kawan-kawan. Ini sudah saya persiapkan, nanti di video berikutnya saya akan mengujinya ya. Nah, bagi kawan-kawan yang penasaran isinya seperti apa, seperti saya bilang ya kawan-kawan, ini adalah nanti menjadi paten saya, jadi saya belum bisa mengungkapkannya ya. Prinsipnya sama aja dengan mata jet atau Venturi lainnya, hanya saja desainnya yang berbeda ya kawan-kawan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sebagai bonus saya akan menguji ya seberapa kuat ketika di sini hisapannya 9 liter per menit, seberapa tinggi sih tekanan discharge-nya di sana ya. Karena cuacanya panas sekali, jadi saya menunggu sampai setelah asar ini pun masih lumayan panas ya kawan-kawan. Jadi seperti ini ya kawan-kawan, sekarang udah saya ubah sedemikian rupa. Ini kembali saya pasang flow meter, kemudian di sana ya ini terpasang pressure gauge untuk mengukur berapa nanti tekanannya sehingga kita tahu berapa kemampuan dorongnya. Kemudian di sini nanti kita akan atur ya. Kita akan atur sehingga nanti di sini dapat aliran 9 liter per menit ya, sebagaimana kemarin aliran optimumnya. Oh ya, nanti sekalian kita akan coba ya kawan-kawan. Kalau ini saya buka full ya, maka ya sebagai jet pump atau pompa jet, maka di sini akan ngempos ya. Karena apa? Karena kalau ini saya buka full, maka tidak akan ada yang mengaktifkan mata jet. Ini ya mata jetnya ya. Mata jet ini nggak ada yang aktifkan. Dan begitu pula kalau ini saya tutup ya, pastinya kalau ini saya tutup ya di sini harusnya nggak ada aliran juga ya kawan-kawan. Jadi kalau ini saya tutup, nanti itu bisa menghasilkan tekanan maksimum ya kawan-kawan. Jadi tekanan maksimum dan debit maksimum nanti kita akan mendapatkannya. Oh ya, nanti setelah ini selesai ya kawan-kawan, nanti baru saya akan jelaskan kenapa sih saya melakukan ini, kenapa melakukan itu. Jadi ini mohon maaf, mungkin nggak semua orang memahami apa yang sedang saya lakukan, meskipun nanti saya jelaskan di belakangan ya kawan-kawan. Tapi bagi kalian yang ingin ya mempelajari bagaimana metode mengetes ya atau menguji pompa jet atau jet pump, maka ikuti terus ya hingga pelajaran di belakangnya. Tapi kalau kalian pengen menyaksikan bagaimana performan dari mata jet bikinan saya ya, cukup nonton prakteknya aja ya, karena nggak semua orang akan bisa memahami ya kawan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan nyalakan pompanya. Bismillah. Ini coba akan saya tutup dulu full. Jadi ini kalau saya tutup full ya kawan-kawan, kalau ini pompa otomatis, maka ini akan tercapai tekanan maksimum sehingga pompa mati. Tapi karena di sini nggak ada otomatisnya, maka dia ngalir terus. Jadi
Untuk kawan-kawan ketahui ya, sekarang kalau ya kawan-kawan ingin tahu berapa head maksimumnya, ini saya coba rekam dulu ya. Nah, ini sekarang adalah berapa? Sekitar 1,6 ya. Berarti dia bisa mendorong, pompa ini bisa mendorong air naik hingga 16 meter kira-kira kan. Nah, ini kondisi keran saya tutup total, sehingga apa? Maksudnya semua air ya, yang dimiliki oleh pompa ini dialirkan untuk mengaktifkan mata jet sana ya kawan. Jadi ini adalah tekanan maksimumnya. Sekarang perhatikan bagaimana kalau alirannya saya bikin 9 liter per menit. Saya pause dulu. Baik, di sini udah terlihat ya sekitar 9 liter per menit. Baik, ketika di sana 9 liter per menit, berapa di sini tekanannya? Yaitu sekitar 1, nggak sampai 1,1 ya. Artinya apa? Ketika ini pompanya saya gunakan ya untuk aliran air optimumnya yaitu 9 liter per menit, perhatikan ya. Nah, 9 liter per menit kira-kira seperti ini ya kanan. Ketika aliran 9 liter per menit, dia bisa mendorong ya air ini untuk naik setinggi 10 meter kira-kira ya. Jadi ya kok nggak tinggi Pak? Ya seperti itu ya, karena kita bisa menghisap air dari sumur dalam, ya kompensasinya dorongannya jadi nggak terlalu tinggi, ya seperti itu. Oke, saya matikan dulu, baru setelah ini akan saya jelaskan di papan tulis. Baik, jadi sekarang akan saya jelaskan di papan tulis ya kawan-kawan, karena di luar juga panas banget, tapi tentu saja pakai bagan seperti ini mungkin lebih enak juga sih. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang tidak semua orang saya harapkan bisa memahami ini, tapi yang mau nonton silakan, yang mencoba memahami silakan gitu ya. Kalau mau komentar silakan ya, tapi jangan menyalahkan tentang mata jet, karena di video yang pertama ada beberapa orang itu yang menyalahkan tentang mata jet. Saya di sini tidak menciptakan mata jet ya, saya itu hanya membuat mata jet yang mana dia itu lebih bisa dioperasikan oleh pompa kecil ya. Karena apa? Mata jet yang ada di pasaran biasanya membutuhkan pompa yang cukup besar, yang wattnya di atas 500 watt ya. Sedangkan punya saya ini bisa dijalankan dengan pompa kecil ya, yang tadi nampak di video, yang mana wattnya adalah 125, tapi aslinya sih dia 300 watt ya kanan. Jadi kalau kalian membeli pompa 125 watt ya, sebetulnya itu dia membutuhkan watt 300-an ya. Sehingga 300 itu masih bisa lah kalau digunakan untuk rumah-rumah yang listriknya 2 ampere ya. Jadi itu saja ya. Sehingga kalau ada komentar-komentar yang kemudian menyalahkan tentang mata jet, ya kalian itu ketinggalan gitu ya. Karena mata jet itu sudah digunakan secara luas di seluruh dunia. Yang mana nama industrinya itu adalah Venturi ya. Jadi kalau komentari jangan komentari mata jetnya ya. Jadi bagaimana komentar kalian itu adalah membangun ya. Jadi kalau bisa ada kekurangan di sini ditunjukkan, sehingga kemudian kita akan implementasikan untuk kebaikan bersama ya. Jadi beberapa komentar yang ada yang komentarnya salah tapi ngotot, di beberapa komentar orang itu dia tambahin padahal dia komentarnya salah. Akhirnya orang ini saya blok ya, daripada bikin rusuh di channel saya. Baik, jadi kita akan bahas ya kawan. Nah, pompa biasanya itu kan hanya hisap dan dorong gitu ya. Nah, tapi kalau pompa yang menggunakan mata jet ya, dia sistemnya agak lain ya kawan. Bagaimana? Jadi
Yang bikin dia menghisap itu adalah mata jet atau venturi ya, yang mana dia venturinya itu diletakkan atau direndam di dalam sumur ya kawan-kawan. Nah, karena yang menghisap itu di dalam sumur, maka ya tentu saja sedotannya lebih kuat. Karena apa? Nyedotnya langsung di airnya ya, penyedotnya itu langsung direndam. Jadi air itu biasanya ketinggiannya di sini gitu ya kawan-kawan. Jadi ini terendam gitu ya. Nah, baik, sekarang bagaimana sih cara kerjanya ini akan saya singgung sebentar ya. Nah, pompa kan seperti biasa itu dia ngisap dan mendorong ya kawan-kawan. Nah, kali ini ya karena dia menggunakan mata jet, maka pendorongnya itu dibagi dua ya, ke sana dan ke sini ya. Yang ke sini dia itu digunakan untuk mengaktifkan mata jet ya. Jadi mata jet itu airnya itu datang kemudian pergi lagi. Nah, ketika dia datang dan pergi, itu dia sambil membawa air dari sumur, menyedot dari bawah gitu ya. Bagaimana kok prinsipnya kok bisa terjadi seperti itu? Kawan-kawan silakan lihat di video saya tentang venturi ya. Di sana dasar venturi udah saya bahas. Di sini nggak usah saya bahas kembali biar videonya nggak terlalu sangat panjang gitu ya. Baik, jadi ini yang terjadi ya kawan-kawan. Jadi tadi airnya sebagian dipompa ke sana, sebagian dipompa ke sini. Yang ke sana untuk pemakaian, yang ke sini untuk mengaktifkan mata jet. Jadi ini harus ada sehingga apa? Dia terjadi penghisapan ya kan. Nah, kemudian apa yang kemarin ya yang video pertama saya lakukan yaitu jadi gini, perhatikan ya kawan. Percobaan saya pertama kali itu saya buka lebar sini ya. Kalau ini saya buka lebar, maka di sini nggak ada aliran ya. Kalau di sini nggak ada aliran ya kawan, maka mata jet ini nggak aktif ya, sehingga kalau di sini saya buka full malah ngempos mata jetnya, akhirnya nggak ada yang kesedot kawan-kawan, karena nggak ada yang mengaktifkan mata jet. Nah, seperti itu prinsipnya. Nah, kalau sekarang kebalikannya, kalau di sana saya tutup ya, di sana saya tutup sehingga semua aliran itu ke sini ya, apa yang terjadi? Maka mata jet sangat aktif sehingga sedotannya paling kencang ya kawan-kawan, sedotannya paling kencang, paling kuat ya. Karena apa? Semua aliran digunakan untuk mengaktifkan mata jet. Nah, makanya tadi yang video kali ini ya, yang pertama itu saya coba tutup cep gitu ya, sehingga semua digunakan untuk mengaktifkan mata jet. Dan hasilnya tadi berapa? 0, yang pertama ya seperti ini itu 0,4 bar negatif ya kawan-kawan, karena dia hisapan ya. Jadi lumayan ya. Kalau pompa biasa itu kan sampai 0,9 bar ya. Ini 0,4 bar. Loh, Pak, kecil dong 0,4 bar. Nggak apa-apa kecil karena dia posisinya nyelup ya kawan-kawan. Dia nggak perlu tinggi-tinggi. Karena dia tercelup di air, maka 0,1 bar aja pun udah cukup ya. Karena dia 0,4 bar itu artinya dia bisa mengangkat air, dia bisa menyedot air setinggi 4 meter ya. Tapi karena dia tercelup, dia itu loh nggak perlu nyedot dalam-dalam ya. 0,1 aja udah tersedot. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya kanan. Nah, kemudian percobaan berikutnya adalah di sini saya buka sebagian ya. Nah, ketika saya buka berapa? 9 liter per menit. Saya tulis 9 aja ya, angka aja ya kanan. Nah, ketika di sana 9 liter per menit, maka aliran yang ke sini tinggal berapa? Perhatikan ya kawan-kawan, pompa ini dia memiliki debit 28 liter per menit maksimal ya. Jadi kita ngomongin maksimal aja deh. Nah, anggaplah kalau sana mengalir 9, maka yang mengalir ke sini berapa? 28 kurangi 9 yaitu 19. Nah, ketika di sini mengalir 19 ya, maka di sini juga 19 ya, karena masih satu jalur. Nah, begitu di sini, nah ini beda lagi ya kawan. Jadi di sini ya 19 ini tetap muter ke sini ya, tapi ditambah dari sini ya kawan. Nah, perhatikan kalau di sini 9, di sini 19 ya. Jadi total ini adalah 28 ya kawan. Kalau di sini 28, maka di sini juga harus 28 ya kawan. Kalau keluarnya 28, masuknya pasti 28 gitu. Nah, sehingga di sini agar dapat 28, 19 itu tambah berapa? Ya, tambah 9 lagi gitu.
Nah, jadi 9 ini dapat dari mana? Ya dapat dari sini. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Jadi begitu ya cara berpikirnya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan memahami ya. Nah, ketika tadi saya coba seperti ini alirannya, maka kemudian saya mendapatkan negatif 0,25 bar. Nah, seperti saya bilang, lebih kecil tapi cukup ya. Kenapa? Karena mata jetnya terendam air ya kawan. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika ini alirannya 9 liter per menit ya, ternyata ini masih bisa menghisap ya kawan. Nah, jadi dari sini sebetulnya kita tahu bahwa mata jet saya itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah pipa ini pendek ya. Sebetulnya pipa panjang ya, itu bedanya apa sih dengan pipa pendek? Jadi kalau di sini kita nggak ngomongin lagi kedalaman sumur ya, kita ngomongin panjangnya pipa ya kawan. Karena apa? Airnya itu didorong ke sana dan kembali lagi gitu ya. Sehingga nggak peduli berapa dalam, kalau didorong di sini pasti dia akan kembali lagi gitu ya. Jadi dia itu bukan menghisap, tapi dia itu mendorong dan menghisap. Nah, satu-satunya persoalan di sini itu adalah panjangnya pipa ya kan. Ini di sini pipanya tadi hanya sekitar 1 meter lah kita anggap ya. Nah, sedangkan target saya itu kan sumur yang dalamnya 15 meter gitu ya. Jadi mengalirkan air di pipa 15 meter dan 1 meter tentu berbeda ya. Tentu banyak gesekan ya kan. Jadi kita nggak ngomong angkatan air lagi ya, atau kedalaman sumur lagi, kita ngomong panjangnya pipa ya, yaitu 15 meter. Sehingga saya perlu mencoba ya mata jet ini sekali lagi pada pipa yang panjangnya 15 meteran itu ya kan. Nah, makanya saya bilang ini belum tuntas ya, tapi saya yakin dengan hasil seperti ini itu saya akan mendapatkan nggak jauh-jauh ya. Misalkan ini 9 ya, saya yakin nanti masih bisa lah dapat 8 atau 7. Lumayan ya kawan. Lagi pula seperti saya bilang ya, mata jet saya ini belum final ya. Saya masih mencoba membuat lagi dengan konfigurasi atau ukuran yang berbeda. Kalau kawan-kawan bertanya, saya membuatnya pakai apa? Saya kasih tahu aja, saya menggunakan 3D printing ya, atau printer 3 dimensi ya kawan. Jadi memang cukup sulit untuk ditiru, tapi ya begitulah adanya ya kawan. Mudah-mudahan nanti kalau bisa hasilnya bagus gitu ya, nanti bisa diproduksi ya. Jadi nggak pakai 3D printing lagi, nanti pakai pencetakan atau casting ya kawan. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian pengujian terakhir tadi apa yang saya lakukan ya kawan. Pengujian terakhir tadi itu adalah ya kembali tadi ya kawan. Di sini saya tutup full. Ketika saya tutup full di sini, maka 28 liter per menit itu semuanya ke sini ya. Jadi ini jadi 28. Ini jadi 28 juga. Kemudian karena masuknya 28, keluarnya pasti 28 ya kawan. Nah, karena dia melalui venturi ya. Kemudian karena di sini ada venturi, pasti air masuk ya kawan. Makanya seperti saya bilang, meskipun tambahannya sedikit misalkan karena ditutup ya, maka anggaplah 28 tambah 1 jadi 29. Maka setelah itu akan meningkat terus, 9 di sini jadi 29. Tapi tidak mungkin ya. Kompensasinya apa? Kompensasinya maka tekanan akan naik ya. Maka ya karena mampet ya kawan. Karena di sini nggak ada yang keluar, dia akan, makanya tadi tekanannya itu sampai ke maksimal ya. Dimana tadi maksimalnya kita ukur yaitu 1,5 bar. Kalau di sini tekanan terbaca 1,5 bar ketika kita tutup, maka itu artinya ya sistem saya itu bisa menaikkan air itu sampai 15 meter kawan. Karena tekanan 1 bar itu ekuivalen dengan ketinggian air 10 meter ya. Jadi kalau 1,5 ya 15 meter. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian ya percobaan berikutnya adalah saya menggunakan aliran 9 liter per menit keluar dari sini. Sehingga ini kebalik seperti tadi. 19, sini agak 19. Sini tadi 19 tambah 9 dan di sini 9. Jadi kembali seperti percobaan tadi ya. Ternyata dengan setimbang di 9 liter per menit keluarannya di sana tadi menghasilkan tekanan berapa? 1,0 sekian ya, kan kira-kira 1,05, sehingga ya ini ekuivalen ya dengan ketinggian air 10 meter. Lumayan ya kawan. Jadi kalau 10 meter ya bisa menaikkan ke lantai 2 atau lantai, tergantung ya lantainya berapa tinggi ya kawan. Karena rata-rata rumah kan lotengnya itu kalau rumah satu lantai ya lotengnya di ketinggian 4 meter ya. Kalau 2 lantai 8 meter. Ya kalau 8 meter mungkin udah mulai lemah ya kawan. Karena apa? Makin tinggi pasti alirannya akan makin kecil. Baiklah kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan praktek yang tadi saya lakukan kemudian penjelasan ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi kawan-kawan ya. Terima kasih sudah menyaksikan.